kurikulum. Ingat, assalamualaikum semuanya. Saatnya berpetualang dengan teman pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling bergabung. Aku ternyata sekali dengan si Congko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Jadi aku akan menjelaskan tentang nukleus atau industri. Apa sih itu nukleus? Adalah salah satu organ yang penting untuk mengatur hampir semua aktivitas organ yang biasa disebut pusat kendali, karena di dalamnya tersimpan materi genetik atau yang biasa disebut DNA, dan juga berfungsi sebagai pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan sintesis protein. Nah, jadi ciri-ciri itu ada empat. Yang pertama, membatasi membran tubuh. Yang kedua, mengandung plasma. Yang ketiga, memiliki nukleus. Dan yang keempat, mengandung cairan biologis. Nah, selain ciri-ciri, aku akan menjelaskan tentang fungsi utamanya. Nah, fungsi utama itu ada empat. Yang pertama, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Yang kedua, mengatur ekspresi gen sehingga sel tahu kapan harus membuat protein tertentu. Yang ketiga, mengendalikan pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi sel. Yang keempat, membentuk ribosom melalui nukleus. Nah, jadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi. Nah, intinya, inti sel itu bukan sel yang khusus karena dia dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi dia tidak khusus karena di hewan dan di tumbuhan memiliki inti sel. Nah, jadi saya akan menunjukkan gambar inti sel atau nukleus. Ini dia gambar. Halo semuanya, saya Alsiriani dari kelas 11. Saya mendapatkan materi sitoplasma. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya menjelaskan apa sih itu sitoplasma. Jadi sitoplasma adalah materi di dalam sel antara membran sel dan inti sel, yaitu nukleus. Terdiri dari cairan seperti gel, sitosol, organel, dan berbagai molekul. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel dan mendukung organel. Selanjutnya saya akan menyebutkan tentang ciri-ciri sitoplasma. Ada 3. Yang pertama, bersifat kulit dinamis yang dapat berubah-ubah menjadi sol dan gel. Yang kedua, transparan, jernih, jadi mudah ditembus oleh cahaya. Yang ketiga, yang terakhir, terdiri atas fase sol yaitu cair, dan gel yaitu padat. Halo semuanya, saya akan menyebutkan 4 fungsi dari sitoplasma. Yang pertama, sebagai medium tempat organel sel berada. Yang kedua, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi zat di dalam sel. Yang keempat, sebagai penyimpanan cadangan energi seperti gula, asam amino, dan ion. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan sitoplasma dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, persamaannya dulu. Persamaannya ialah komposisi dasar yang sama, terdiri atas sitosol, cairan, organel, dan inklusi sel. Yang kedua, berfungsi umum sama, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang ketiga, sebagai medium mendukung pergerakan organel, transportasi zat, dan juga menjaga bentuk sel. Yang keempat dan yang terakhir, mengandung organel serupa seperti ribosom, mitokondria, retikulum, endoplasma, dan badan biji perikolosum. Akhirnya kita sampai nih di kesimpulan dari sitoplasma. Nah, sitoplasma adalah bagian penting dari sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dan juga tempat organel bekerja. Nah, tanpa sitoplasma, sel tidak akan melakukan metabolisme dan transportasi maupun mempertahankan hidupnya sendiri. Kalian pasti penasaran nih sama perbedaan dari gambar sitoplasma tumbuhan dan juga sitoplasma hewan. Nah, di sebelah sini ya, kalian bisa lihat ya perbedaannya. Membran sel merupakan struktur pembatas antara sitoplasma dan permukaan luar sel. Ciri-ciri membran sel ada 4. Yang pertama, tipis, lentur, dan dinamis. Kedua, semi-permeabel. Ketiga, mengandung fosfolipid, protein, karbohidrat, dan kolesterol. Yang keempat, membatasi dan melindungi isi sel. Fungsi pada membran sel ada 6. 1. Melindungi isi sel. 2. Mengatur transport zat. 3. Tempat reaksi biokimia tertentu. 4. Menerima rangsangan dari luar. 5. Membantu komunikasi antar sel. 6. Menjaga bentuk dan batas sel. Kandungan utama pada membran sel yaitu 1. Fosfolipid sebagai pembentuk utama dan lapisan ganda. 2. Protein sebagai transport, reseptor, dan enzim. 3. Kolesterol menjaga kestabilan membran dan lebih banyak di sel hewan. 4. Karbohidrat sebagai pengenal dan komunikasi antar sel. Jadi, membran sel ada pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, dia terletak di bawah dinding sel. Dan pada hewan, karena tidak mempunyai dinding sel, maka membran sel langsung membatasi bagian luar sel. Apa itu dinding sel? Dinding sel adalah lapisan kaku yang menyelimuti membran sel, berfungsi memberi bentuk, melindungi, dan menyokong sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, bakteri, jamur, dan alga. Fungsi utamanya adalah memberikan bentuk dan dukungan struktural pada sel. Dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan mekanis dan patogen. Kandungannya ada 4. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari selulosa, hemiselulosa, ektin, dan lignin. Yang kedua, jamur. Jamur tersusun dari kitin. Yang ketiga, bakteri. Bakteri tersusun dari peptik, blok-blokan. Yang keempat, alga. Alga tertentu bisa mengandung silika atau kalsium karbonat. Persamaan dan perbedaannya, persamaannya, keduanya, dinding sel dan membran sel berada di luar dan memiliki peran protektif. Perbedaannya, dinding sel hanya ada pada beberapa jenis sel kaku dan permeabel, sedangkan membran sel ada pada semua sel fleksibel dan semi permeabel. Kesimpulannya, dinding sel adalah komponen penting yang menjaga dan melindungi sel-sel yang memilikinya, sedangkan membran sel lebih fleksibel dan universal. Halo, saya akan
menjelaskan tentang pengertian dari sitosol. Nah, apa sih sitosol itu? Jadi sitosol adalah cairan intraseluler berupa matriks cair yang terdapat dalam sitoplasma, namun tidak termasuk organel dan nukleus. Sitosol menjadi medium tempat berlangsungnya berbagai reaksi biokimia dan jalur metabolisme sel. Selanjutnya saya akan menyebutkan tentang ciri-ciri dari sitosol. Yang pertama, berwujud cairan kental seperti gel, yaitu semi fluid. Yang kedua, mengandung 70% ion protein, enzim, dan molekul kecil. Yang ketiga, bersifat dinamis, tidak statis, selalu terjadi pergerakan molekul. Yang keempat dan yang terakhir, transparan dan tidak berwarna. Halo semuanya, saya akan menyebutkan 3 fungsi dari sitosol. Jadi yang pertama, sebagai tempat reaksi metabolisme, yang kedua sebagai media transportasi zat, yang ketiga dan yang terakhir sebagai penyimpanan bahan kimia seperti ion, asam amino, dan yang lain-lain. Nah, kini kita sampai juga di kesimpulan dari sitosol. Jadi sitosol adalah cairan intraseluler utama yang berfungsi sebagai medium kimiawi sekaligus pusat metabolisme sel. Tanpa sitosol, organel tidak dapat berinteraksi maupun menjalankan proses kehidupan secara efisien. Nah, jadi saya sudah menjelaskan materi tentang sitosol. Nah, kalian pasti penasaran ya asal gambar dari sitosol. Kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian organel sel. Jadi apa sih organel sel itu? Nah, jadi organel sel adalah komponen di dalam sel yang memiliki struktur khusus dan menjalankan fungsi tertentu. Organel terendam dalam sitosol dan masing-masing terbungkus membran sel kecuali ribosom. Selanjutnya ada ciri-ciri dari organel sel. Apa aja sih ciri-ciri dari organel sel? Jadi yang pertama, struktur membran. Sebagian besar organel tertutup oleh suatu atau dua lapisan membran yang memisahkan lingkungan internal organel dan sitosol. Yang kedua, fungsi spesifik. Setiap organel memiliki fungsi yang berkontribusi dalam kelangsungan hidup sel. Yang ketiga, kerjasama. Organel bekerja sama secara terkoordinasi untuk menjalankan berbagai proses fungsi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu dinamis. Organel dapat berubah bentuk dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya adalah fungsi dari organel sel. Jadi apa sih fungsi dari organel sel? Jadi fungsinya adalah untuk menunjang proses nukleus sebagai titik mata sel, mitokondria sebagai penghasil energi, retikulum dan endoplasma, dan juga badan biologi untuk sintesis protein dan lipid, ribosom membuat protein serta kloroplast pada tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi kita sudah sampai ke kesimpulan dari organel sel. Organel sel adalah bahwa organel sel merupakan bagian-bagian spesifik dalam sel yang memiliki fungsi masing-masing untuk menunjang kehidupan pertumbuhan dan fungsi secara keseluruhan. Nah, saya sudah menjelaskan semua tentang organel sel. Kalian pasti penasaran ya sama gambar dari organel sel. Kalian bisa lihat di sebelah kiri saya ya. Centriol adalah organel sel berbentuk silinder mikrotubulus yang penting dalam pembelahan sel hewan. Dan pembentukan silia serta flagela umumnya tidak ada pada tumbuhan tingkat tinggi tetapi memiliki struktur dasar yang sama jika ada. Ini gambar. Mitokondria adalah organel seluler penting yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel dengan menghasilkan energi ATP melalui respirasi seluler serta terlibat dalam regulasi kematian sel, metabolisme, penyimpanan kalsium, dan produksi panas. Kloroplast adalah organel sel pada tumbuhan dan alga yang mengandung klorofil untuk fotosintesis, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan tidak ditemukan pada sel hewan. Berikut bentuk contohnya. Badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein serta lipid dari RE ke dalam vesikel untuk transportasi dan sekresi, serta memiliki perbedaan antara sel hewan, membentuk lisosom sedikit dan tumbuhan sintesis dinding sel banyak di tiksosom, meskipun memiliki struktur dan fungsi inti yang sama. Adalah organel kecil tanpa membran, tersusun dari RNA ribosom dan protein, berfungsi untuk sintesis protein. Ciri-ciri dari ribosom tersebut adalah yang pertama, ukurannya sangat kecil, yang kedua tidak bermembran, yang ketiga bisa melekat pada retikulum endoplasma atau bebas dari di sitoplasma. Nah, teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi ribosom. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein dengan menerjemahkan informasi genetik, menjadikan rantai asam amino untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas sel. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang kandungannya nih teman-teman. Kandungan ribosom tersendiri terdiri atas ribosom RNA atau rRNA dan protein ribosomal yang membentuk subunit besar dan kecil. Menjelaskan tentang retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE adalah salah satu organel di dalam sitoplasma yang berbentuk seperti jaring-jaring atau saluran pipih yang berfungsi sebagai tempat sintesis serta transportasi berbagai zat dalam sel. Saya akan menyebutkan ciri-ciri retikulum endoplasma. Nah, singkatnya saja itu ada 4 guys. Yang pertama, berbentuk saluran atau jaring di sitoplasma. Yang kedua, menyambung dengan membran inti. Yang ketiga, ada 2 jenis dia. Yang pertama itu ada kasar, ada halus. Yang keempat, berfungsi untuk sintesis atau transportasi zat. Nah, setelah ciri-ciri, saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Yang pertama ada RE kasar, dia itu sebagai sintesis dan transportasi protein. Yang kedua ada RE halus, dia sebagai sintesis lemak dan detoks racun. Retikulum endoplasma adalah salah satu golongan yang tidak usul karena dia ada di kedua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dan ini adalah contoh gambarnya. Nah, teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang vakuola. Vakuola adalah organel sel berbentuk kantung berisi cairan atau disebut pita sel yang diselubungi membran tunggal bernama kloroplast. Cairan di dalam vakuola mengandung air, ion, gula, pigmen, enzim, serta sisa-sisa metabolisme. Udah.
Nah, teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri vakuola. Yang pertama, berbentuk kantung atau ruang kosong atau di sitoplasma. Yang kedua, dibatasi membran tunggal. Yang ketiga, isi vakuola berupa cairan sel atau getah sel. Yang terakhir, ukurannya bervariasi, kecil pada sel hewan, besar juga pada sel tumbuhan dewasa. Fungsi dari vakuola, yang pertama, menyimpan air, garam, mineral, gula, protein, pigmen, dan sisa metabolisme. Yang kedua, mengatur tekanan tubur pada sel tumbuhan sehingga tetap tegak dan lurus. Yang terakhir, sebagai tempat pembangunan zat beracun atau sisa metabolisme. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan. Persamaan vakuola pada tumbuhan dan hewan sama-sama dibatasi membran troplas. Yang kedua, sama-sama berisi cairan, air, ion, zat yang terlarut. Yang terakhir, sama-sama berfungsi untuk menyimpan zat tertentu. Berikut ini gambarnya.